Baik anak-anak, selamat pagi. Kemarin kita sudah bersama-sama belajar tentang bagaimana menyebut atau membaca jam. Jadi, kalau kita membaca jam, itu kita menggunakan angka, lalu kita juga menyebutkan quarter. Quarter itu untuk menyebut atau mengganti seperempat. Seperempat dari 1 jam berarti 15 menit, atau a half. Half itu setengah dari 60 menit, atau setengah dari jam. Itu 1 jam itu adalah 30 menit. Kita perlu ingat kalau ada kata past itu berarti setelah. Maka kalau misalnya kita mengatakan a half past 3 berarti setengah dari pukul 3. Berarti setelah itu lewat atau kurang? Artinya adalah lewat. Berarti pukul 3 lewat setengah jam. Berarti berapa? Pukul 3 lewat 30 menit. Artinya setengah 4. Tetapi kita juga bisa menggunakan to. Kata to itu untuk menuju. Jadi sebelum pukul yang akan kita tuju, misalnya half to 4 misalnya. Berarti pukul setengah 4. Setengah menuju pukul 4. Setengah jam menuju pukul 4. Setengah jam itu artinya adalah 30 menit menuju pukul 4. Nah, itu kurang lebih kemarin yang kita pelajari. Kalian bisa lihat lagi, kalau masih belum jelas, saya rasa tidak terlalu sulit. Maka sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana sih membaca kalender. Kita akan menggunakan kalender. Setiap saat kita menggunakan kalender. Terus minggu depan saya akan mereview tentang formula yang kita gunakan ketika kita mau membaca tentang waktu. Dalam kalender ini kita akan membicarakan apa? Kita akan mengingat tentang menghafal tentang month atau bulan. Bulan Januari sampai bulan Desember. Januari itu sebelum bulan apa? Februari. Itu hal-hal yang simple, yang sederhana, yang bisa kita hafalkan. Lalu kita juga akan membaca tentang membedakan tentang cardinal number serta ordinal number. Cardinal number itu seperti yang kita biasa gunakan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ordinal number adalah kata yang menerangkan tentang hari atau tanggal tertentu. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa perbedaannya. Ya, kita tunggu saja. Di slide nanti kita akan melihat itu. Sebelumnya, kalian bisa membuka terlebih dahulu. Kalian bisa buka halaman dari buku paket kalian. Sebentar, halaman 48. Kalian bisa lihat di halaman 48. Sekali lagi, please open page number 48. Silakan dibuka halaman 48. Oke, saya harap kalian membuka buku kalian. Saya harap kalian belajar terlebih dahulu. Tugas itu urusan nanti kalau kalian sudah belajar. Kalau kalian belum belajar, maka kalian tidak tahu tugasnya ada di mana. Baik, mari kita lihat. Di halaman 48 itu ada, saya juga punya kalender. This is the calendar of 2020. Ya, saya punya kalender tahun 2020. Kamu di buku kamu tahun 2016. Kalian melihat di dalam kalender itu ada beberapa unsur. Unsur-unsur itu apa saja? Ya, ada unsur hari. Hari atau day. Terus ada unsur bulan atau month. Atau juga ada unsur tanggal. Tanggal yang berupa angka itu. Dan juga tahun itu sendiri. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana cara menggunakan atau membaca penanggalan itu. Mari kita lihat terlebih dahulu. Di situ ada minggu. Hari Minggu itu berarti, atau dalam bahasa Inggris adalah Sunday. Ingat baik-baik, minggu adalah Sunday.
Sunday. Sorry. Hari Minggu adalah Sunday. Silahkan diulangi lagi. Sunday. Oke. Hari Senin adalah Monday. Hari Selasa adalah Tuesday. Hari Rabu adalah Wednesday. Hari Kamis adalah Thursday. Hari Jumat adalah Friday. Dan hari Sabtu adalah Saturday. Ya, oke. Sekali lagi, Sunday untuk hari Minggu, Monday untuk hari Senin, Thursday untuk hari Selasa, Wednesday untuk hari Rabu, dan Thursday untuk hari Kamis, Friday untuk hari Jumat, dan Saturday untuk hari Sabtu. Diulangi lagi ya, nanti di rumah kalian ulangi lagi baik-baik untuk urutan harinya. Oke. Baik, selanjutnya untuk menyebut bulan, kita bisa melihat di situ sudah ada tulisannya. Nanti kita akan membaca bersama-sama. Baik, di dalam kalender ini tentunya peristiwa apa sih yang terjadi dalam bulan-bulan itu? Di dalam hari-hari itu, nah nanti kita akan melihat event-event. Nanti kalian akan belajar bagaimana menyebut atau mengatakan tanggal dan bulan itu. Baik, di dalam kalender juga ada bulan. Bagaimana kita menyebut bulan? Mari kita baca, kalian bisa ulangi di rumah. January. Untuk bulan Januari disebut January. Ulangi, repeat. Oke. Bulan Februari, February. Repeat, diulangi. February. Ya, February. Maret atau dalam bahasa Inggris March. Diulangi lagi. March. Bulan keempat yaitu bulan April, sama sebutnya yaitu April. Dalam bahasa Indonesia April, kalau dalam bahasa Inggris menyebutnya April. Ulangi, April. Bulan kelima yaitu May. Dalam bahasa Inggris menjadi May. Ulangi, May. Jadi lidahnya di tengah, terus ada Y tetapi tidak seperti bahasa Indonesia dibaca May, bukan, tetapi May. Oke. Lalu bulan ke-6 yaitu bulan Juni. Bahasa Inggrisnya June. Ulangi, June. Oke. Bulan ke-7 Juli. Menyebutnya dalam bahasa Inggris July. July. Repeat. Ulangi, July. Bulan 8 yaitu Agustus. Dalam bahasa Inggris August. August. Ulangi, August. Bulan 9 yaitu bulan September. Tulisannya sama, menyebutnya September. September. Ulangi, September. Oke, 10, bulan ke-10 yaitu Oktober. Bedanya di tulisannya cuma ada huruf C penggantikannya. Jadi October. October. Ulangi, October. Bulan 11 yaitu November, tidak ada perubahan dalam penulisan, sama seperti bahasa Indonesia, pembacanya November. November. Oke, ulangi, November. Bulan 12 Desember hanya diberi tulisan atau huruf C. December. Ulangi, December. Oke. Nah, dalam peristiwa-peristiwa itu kira-kira ada peristiwa apa saja? Di bulan Januari ada peristiwa apa? Tahun baru, ya. Di bulan Februari, nah nanti
Nanti kita lihat ada peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Nah, bagaimana sih cara menyebutnya? Nah, di dalam gambar di halaman 49, silakan kalian buka halaman 49. Di situ ada gambar anak-anak bercakap-cakap. Before November is bulan apa? Sebelum November? October. So, kita menyebutnya before November is October. Kalau setelah Agustus, bulan July. Before, salah ya. Agustus itu setelah bulan apa? Juli. Jadi kita menyebutnya August is after July. August is after July. August is after July. Artinya Agustus setelah bulan Juli. Itu. Terus April is before May. Artinya April sebelum bulan Mei. Ya, itu diperhatikan. Kalau after itu setelah. Jadi misalnya Maret itu setelah bulan apa sih? Maret setelah bulan Februari. Jadi March is after February. Misalnya begitu. Jadi sama artinya dengan Maret itu sebelum bulan April, berarti March is before April. March is before April. Atau juga bisa disebutkan before April is March. Saya kalau menyebut soal bulan 3. Atau after February is March. Misalnya begitu. Oke? Atau misalnya 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelum bulan Maret itu apa? January. Kalau dalam bahasa Inggris menjadi January is 2 months before March. Gitu ya. Oke. Sama dengan January is before February. Atau bisa juga kata lainnya atau kalau dalam bahasa Inggris similar. Sama dengan January is 3 months before April. Misalnya begitu ya. Jadi banyak cara untuk mengidentifikasi bulan tertentu itu dengan menggunakan kata bantu before itu sebelum, after itu setelahnya. Oke, itu saya rasa mudah untuk dipahami. Nanti kalian ulang-ulangi lagi untuk mengingat Juli itu setelah bulan apa ya, Agustus itu sebelum bulan apa ya, dan seterusnya. Oke, ya. Bagaimana penggunaan kata in? Kenapa sih saya sisipkan kata in ini? Karena kata in ini seringkali digunakan untuk menyebut nama bulan dan tahun. Ya, if we want to tell month and year, we use the word in. Artinya apa? Artinya adalah kata in ini digunakan untuk menyebut bulan dan tahun. Jadi, sebelum menyebut bulan dan tahun, kalian tambahkan kata in. Contohnya demikian. I go to my grandmother's house in March. Artinya apa? Saya pergi ke rumah saya pergi ke rumah nenekku di bulan Maret. Jadi tidak usah menyebutkan March month, bukan. Cukup kalian sebutkan nama bulannya saja. Tetapi ingat, harus ada kata in. Bukan on, bukan at ya. Bukan on atau bukan at. Kapan menggunakan on, kapan menggunakan at, nanti saya akan memberitahu kalian. Kapan menggunakan on dan kapan menggunakan at tentunya akan berbeda. Tapi untuk hari ini, kalian perlu ingat saja, kalau kita menggunakan bulan atau tahun, kalian cukup menggunakan kata in. Ya, diingat baik-baik menggunakan kata in. Kalau at atau on itu
untuk menyebut, at itu untuk menyebutkan jam. Ingat ya, at itu untuk mengidentifikasi jam. Jam berapa? Jam 7. Jadi at 7 o'clock menggunakan at harap jam. Tetapi kalau on itu untuk menyebut nama hari. Ya, jadi di depan nama hari menggunakan kata on. Misalnya hari Senin, berarti on Monday. Ya, Monday, hari Senin, maka menggunakan kata on. Kalau bulan, kalian cukup menggunakan kata in. Ya, ingat baik-baik. I go to my grandmother's house in March. In March. I want to go home in my village in November. Nah, misalnya begitu. Ya, menyebut in bulan. In itu untuk bulan. Gitu. Oke? Kata in digunakan untuk menyebut nama bulan dan tahun. Jadi in terus nama bulannya itu atau tahunnya. In 2020 misalnya, berarti di tahun 2020. Nah, itu untuk menyebut nama tahun dan nama bulan ini tuh. Oke, paham ya? Mari kita lanjutkan. Penyebutan angka untuk menerangkan waktu. Kalian lihat di sini, ini dihafalkan. Logikanya gampang. Kalau angka saya yakin kalian sudah bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini 1 sampai 10. Dasarnya kalian sudah paham. Terus untuk menyebut tadi yang saya katakan ordinal, ya, ordinal number sama cardinal number. Cardinal number itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu cardinal number. Itu saya yakin kalian sudah hafal. Tetapi untuk kata ordinal number ini hanya perlu sedikit diingat. Yang perlu diingat hanya angka 1, 2, 3, dan 4. Ya, untuk angka 1 itu ditambah ST, jadinya first, bukan once, bukan, tapi first. 1. 2 itu menjadi second, angkanya 2 dan ND. Ya. 3 itu third, 3 dan RD. Nah, ini gampang. 3 jadi third, tinggal belakangnya dikasih RD, jadi third. Oke. 1 itu first, 1 dan ST jadi first. 2 itu second. Yang berubah cuma nomor 1 dan nomor 2. First dan second. Oke. Lalu 3 itu third. Diganti RD. Jadi 1, 2, dan 3 ini yang berbeda. ST, ND, dan RD. Nah, nanti di angka 4 sampai 10, puluhan, itu sama. 4 tinggal kamu tambah tulisan TH. Lalu membacanya tambah TH. Jadi, fourth jadi fourth. Ada T dan H bersama-sama dikatakan fourth. Mau ngomong T tapi mati ngomong H. Gitu, fourth. Lalu 5, fifth ditambah TH jadi 5 ditambah TH jadi fifth. Oke, 6 itu 6 ditambah TH jadi sixth. Gitu. 7 itu 7 ditambah TH saja. Jadi seventh. 8 ditambah TH jadi eighth. 9 ditambah TH jadi ninth. Ya. 10 ditambah TH jadi tenth. Jadi yang perlu kalian ingat cuma 1, 2, 3 karena berbeda. First, second, third. 1, 2, dan 3. 1 itu ditambah ST, 2 ditambah ND, 3 ditambah RD, dan 4 sampai 10 itu sama ditambah TH saja. Gitu ya. Nah, untuk 11 bagaimana dan seterusnya. Ingat. Nah, nomor 11 ini yang berbeda. 11, 12 ini berbeda sedikit. 11 itu menggunakan 11 kalau yang cardinal number, dan 12 itu 12.
Ini mudah. Jadi hanya beberapa nomor saja yang perlu kalian ingat. 11 menjadi 11, lalu 12 menjadi 12. Untuk nomor 13 sampai 19 cukup kalian tambahkan dengan kata tin. Ya, tin. Misalnya 13 itu apa? 3. Tapi di sini hanya kalian lupa tambah tin jadi 13. Ya, 11, 12, 13. 14 itu 4 ditambah tin jadi 14. 15 itu 5 jadi 15. Lihat, perbedaannya cuma sedikit-sedikit aja. 16 itu 6 jadi 16. 17 7 jadi ditambah tin jadi 17. 18 itu 8 ditambah tin jadi 18. 19 9 ditambah tin jadi 19. Nah, sekarang kalau puluhan bagaimana? Puluhan ditambahnya t. Jadi, kalau 20 ini perlu diingat, kalau 20 itu bukan 2t, bukan, tapi 20. Seperti 12 tadi. 12, tambahnya 12. Jadi, 20, gitu. Oke? 11 itu 11. Nah, bagaimana untuk menyebutkan ordinal number? Pentingnya apa sih? Nah, ini nanti untuk menyebut nama hari. Ya, untuk menyebut, bukan nama hari, sorry. Tanggal. Nomor pada tanggalan. Fungsinya. Ingat, hanya ditambahkan TH. Ya, setelah angka 4 hanya ditambahkan TH. 11 ditambah TH sampai 20 ditambah TH. Menyebutnya demikian. 11 11th. 12 ditambah TH jadi 12th. 13 ditambah TH jadi 13th. 14 ditambah TH jadi 14th. 15 15 jadi 15th. 16 16th. 17 jadi 17th. Dan 18 jadi 18th, 19 jadi 19th, dan 20 jadi 20th. Jadi seperti pada angka tadi hanya ditambah TH saja. Bagaimana selanjutnya? Nah, kalau 21 bagaimana? Kalau 21, ya gampang. Kalian sebutkan aja 20-nya ditambah angka 1. 21. 22, ya 20 ditambah angka 2 menjadi 22. 23 dan seterusnya. Kalau 30 jadi 30. Ini 30, 30, 40, 40. Ingat, hanya ditambahkan T saja. Ya, hanya ditambahkan T saja. Kalian bisa lihat di dalam buku kalian di halaman 50 itu. Ya, itu untuk menyebut tanggalan. Ya, untuk menyebut tanggalan. Oke. Nah, kalau sudah masuk 21 ada kata one, maka ingat lagi di rumusan yang pertama, 1, 2, 3 itu yang berbeda. Ya, 1, 2, 3 itu yang berbeda. Maka tidak bisa 21, gitu nggak bisa. Tapi one itu digantinya ditambah dengan kata, dengan huruf ST. Atau sebutannya, membacanya first. Maka kalau 21, 21, one-nya itu diganti first, maka menjadi 20 first. Kalau 22, dalam pembacaan yang normal, yaitu 20 plus 2. 2 itu 2, berarti 22. Nah, kalau ordinal, menjadi 2-nya menjadi, apa membacanya? 2 dikasih ND, menjadi second. Maka 20-nya tetap ditambahkan dengan kata second. Jadi menjadi 20 second. 2, ingat, tidak ditambah TH tetapi ditambah ND. Membacanya menjadi second. Maka 20-nya tetap, hanya tinggal ditambahkan second menjadi 20 second. Kalau 23, 23, ini tidak ditambahkan TH kan, tetapi 3 ditambahkan 3 ditambah huruf RD, jadi third. Maka 20 third. Oke, 20 third. 20-nya tetap ditambah 3, tadi third. 1 jadi first, 2 jadi second,
3 jadi third. Maka 23 itu 20 plus third. Jadi 20 third. Kalau kemudian 30 bagaimana? Ya, tambah 3 terus saja. Tambah TH terus saja. Jadi 30th misalnya begitu. 40 menjadi 40th. Nah, itu untuk penyebutan angka keberapa gitu. Tanggal keberapa atau angka keberapa. Oke? Silahkan diamati baik-baik terlebih dahulu, kalian cermati, diresapi dulu sebelum kalian mengerjakan tugas. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Perhatikan contoh berikut. Kalian buka halaman 51. Di halaman 51 itu ada tulisan Benny, namanya Benny, terus keterangan lahirnya adalah Januari tanggal 29. Januari tanggal 29. Angka 9 itu ditambah TH. Jadi 29. Ingat ya, kalau sudah masuk 20 sekian, maka 20-nya itu menjadi 20 plus angka 9-nya 9 dan TH menjadi 9. Maka 20 plus 9 menjadi 29. Nah, ini untuk menyebut angka pada penanggalan January 29. Saya harap ini bisa dipahami. Ini cukup mudah. Jadi kalau misalnya saya tanya, kapan Benny berulang tahun? Oh, Benny berulang tahun pada bulan Januari. Bulan apa Benny berulang tahun? Benny's birthday is in January. Is in January. Ingat, kata bulan menggunakan in, ya. Kata bulan menggunakan in. Benny's birthday is in January. Ingat, bulan menggunakan kata in. Nah, kalau ada penanggalan, ada tanggalnya, itu menggunakan on. Ingat baik-baik, kalau ada tanggalnya, angkanya berarti menggunakan on. Maka kalau ditanya, kapan sih Benny itu berulang tahun? Kamu menyebutkan tanggalnya, misalnya ada keterangan tanggalnya, kamu menyebutkan tanggalnya. Maka menjadi it is on the 29th atau 29th of January. Ingat, kalau ada tanggalnya, menyebutnya 29th. Susunannya demikian. On the. Terlebih dahulu, on the. Setelah kata on the, kalian sebutkan tanggalnya, yaitu 29th tadi. Setelah itu, 29 bulan apa? Kalian sebutkan of. Of baru kasih Januari atau nama bulannya. Kalau sudah ada kata of, tidak perlu ditambahkan kata in. Ya. Kalau hanya menyebutkan bulan saja, diberi in kalau menyebutkan bulan saja. Tetapi kalau kamu menyebutkan tanggalnya, kamu menggunakan on the, kemudian dituliskan tanggalnya dalam bahasa Inggris, lalu kamu berikan of, lalu nama bulannya. Tidak perlu menggunakan kata in. Sekali lagi, kalau kamu menyebutkan tanggalnya, tidak perlu dituliskan in. Tidak perlu menambahkan in. Rumusnya menjadi on the, lalu tanggalnya berapa, dan of, terus bulannya apa. On the, titik, kemudian of, titik. On the, tanggal berapa, of, bulan apa. Begitu ya. Oke.
Tidak terlalu sulit ya. Sekali lagi, diulangi. Saya ulangi. Kalau kamu menyebutkan tanggal, rumusannya adalah kamu kasih on the, terus kemudian tanggal, kemudian of, kemudian bulannya. Itu yang mudahnya. Nanti untuk perkembangannya kita akan pelajari lebih lanjut. Untuk yang sederhana demikian. Oke. Mari kita lihat selanjutnya. Perhatikan halaman 52. Kalian lihat halaman 52. Nah, di halaman 52 kalian ditunjukkan National Days in Indonesia. Nah, di dalam kotakan berwarna hijau di bawah gambar seorang anak laki-laki itu. Di situ ada tulisan contoh di paling atas April, kemudian April, kemudian angka 21 atau 21st. Ingat, 20 itu 20, satunya bukan one ya, tapi first. Maka 20 plus first. 20 ditambah first menyebutnya menjadi 21st. April 21st itu peringatan hari Kartini, sama dengan Kartini's Day. Kartini Day. Nah, Kartini Day itu dilaksanakan kapan? Kalau kita mau menjelaskan, when Kartini Day? Oh, Kartini Day is in April. Kapan tepatnya? Ingat? On the, ya. It is on the 21st of April. On the, terus kemudian dimasukkan tanggalnya, lalu kamu kasih off nama bulannya. It is on the 21st of April. Lalu penjelasan lebih lanjutnya adalah April the 21st is the Kartini Day. Gitu. Jadi ada tiga keterangan ketika saya membuat ada penjelasan April 21st. It's Kartini Day. Bisa Kartini Day is in April. It is on the 21st of April. Lalu apa? April the 21st is the Kartini Day. Informasi tentang itu tadi. Bulan April tanggal 21 adalah hari Kartini. Gitu penjelasannya untuk yang bagian tengah. Itu. Sekali lagi, April 21st sama dengan Kartini Day, itu penjelasannya Kartini Day is in April. In itu untuk menuliskan bulan. Kalau ada kalendernya jadinya gimana? Tadi sudah saya jelaskan dengan menambahkan on the. It is on the. Terus nama bulannya, nama tanggalnya, tanggal berapa? Of nama bulannya. Kemudian penjelasannya bagaimana? Penjelasannya April the 21st is the Kartini Day. Nah, silahkan kalian pahami baik-baik. Sekarang masih ada sisa dari April 22nd, bukan 22 ya, 22nd Earth Day itu sampai December 22nd Mother's Day itu. Nah, silahkan kalian buat seperti ini. Jadi ada 3 keterangan di setiap tanggal di situ. Untuk tugas halaman 52 adalah kalian memberikan informasi seperti contoh di sini untuk masing-masing tanggal yang ada di dalam kotak itu dari April 22nd sampai dengan Desember 22nd itu masing-masing tanggal diberikan 3 keterangan seperti yang sudah saya contohkan di sini. Kartini Day is in April untuk menyebutkan bulan, untuk menyebutkan tanggal dan bulan. It is on the 21st of April. Lalu untuk menyebutkan keterangan dengan April 21st is the Kartini Day. Ya, seperti itu. Itu tugas yang harus kalian kerjakan.
Satu tanggal diberi 3 keterangan. Sekali lagi, satu tanggal diberi 3 keterangan. Oke? Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, silahkan kamu cari. Atau kamu tanya tanggal ulang tahun ayah, ibu, dan saudara kamu. Ayah, ibu, dan saudara kamu. Bagaimana kalau yang tinggal di komunitas? Cari 3 tanggal ulang tahun teman kamu. Ya, terus ditulis seperti halaman 51 itu. Ya, ditulis seperti halaman 51. Jadi ada 2 tugasnya. Yang pertama di halaman 52, di situ ada National Days in Indonesia. Di situ ada tanggal-tanggal yang ada di dalam kota itu dari April 22nd sampai December 22nd. Kamu tulis keterangannya, 3 keterangan seperti contoh yang sudah saya buatkan ini. Dan tugas yang kedua seperti di halaman 51. Kamu mencari atau menanyakan tanggal ulang tahun ayah ibu kamu dan satu saudara kandung kamu atau saudara kamu, kemudian dibuat seperti halaman 51 itu. Jika di komunitas, kamu cukup mencari 3 daftar ulang tahun teman kamu di komunitas itu. Ya, tugas ditulis di buku tugas. Lalu setelah selesai difoto, kemudian dikirim ke Google Class kamu. Sekali lagi, ditulis di buku tugas, diberi nama bukunya atau tugasnya diberi nama, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Oke, terima kasih. Silahkan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker. Cuci tangan menggunakan sabun. Lalu menjaga jarak. Jangan lupa olahraga, makan makanan yang sehat, serta istirahat yang cukup agar kita terhindar dari COVID-19. Sekali lagi, selamat belajar, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. God bless you. Sampai ketemu minggu selanjutnya, minggu depan. Oke, goodbye. Selamat belajar. Selamat belajar dan selamat mengerjakan.